Risma Herninda dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Diponegoro. Hai, nama aku Runai Maharani Aulia Rahmah dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mula Warman. Oke, nama aku Isna dari jurusan Psikologi. Kenalkan, nama saya Asri dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Matematika. Halo, nama saya Riki Prasetyo dari Universitas Gunadarma dari jurusan Sistem Informasi. Halo, perkenalkan nama saya Supiana dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Fatimah Zahra. Aku dari Universitas Yarsi di Jakarta dan sekarang aku ambil jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi. Termasuk murah atau mahal itu tergantung orangnya sih, tapi kalau anaknya bisa ngatur keuangan itu bisa dapat murah kok. Rata-rata lah ya. Termasuk murah sih karena di salah satu daerah di Jogja, jadi cukup murah. Lumayan kalau menurut aku karena alhamdulillah itu tidak terlalu mahal. Ya. Menurut saya biaya hidup di Depok itu cukup mahal sih. Menurut saya biaya hidup selama di kampus saya yang ada di Pontianak menurut saya tergolong murah karena ya saya termasuk orang yang hemat juga. Ya. Bisa aku bilang murah sih karena mungkin aku tipe orang yang hemat, jadi murah lah. Dapat uang saku dan penghasilan lain itu dari beasiswa. Kebetulan aku sempat ikut beasiswa Bank Indonesia juga. Masih dapat uang saku dari orang tua. Dari berbagai jenis, dari teman aku orang Amerika, dari orang tua, terus beasiswa, dan masih banyak lagi. Ada uang saku dari orang tua dan juga ada sedikit lah bisa dapat berpenghasilan sendiri. Saya dapat uang saku selama kuliah itu dari orang tua dan saya juga ada ikut les private satu orang anak, di mana dalam satu les itu biasanya saya dibayar satu kali pertemuan 2 jam itu 50.000. Untuk sebulan itu alhamdulillah dapat uang saku juga dan aku juga punya profesi lain untuk itu. Dapat uang saku biasanya sebulan itu hanya untuk uang saku ya, itu 1,5. Cukup. Sekitar 1 sampai 1,5. Mungkin malah cuma 400.000 sebulan. Aku kalau terkait pertanyaan itu aku belum bisa pastikan karena random. Misalnya bulan ini orang tua terbanyak, misalnya bulan depan teman Western US lagi terbanyak, atau biasanya penghasilan dari yang saya milik dari beasiswa atau yang saya miliki. Iya. Bulan saya dikasih itu 2 juta. Kebetulan saya pernah membuat rincian untuk per bulan per hari, tapi itu tidak saya gunakan sama sekali. Jadi saya hanya menggunakannya sesuai kebutuhan saya pada hari itu juga. Untuk beli buku, beli komik online berbayar, like webtoon. Yeah. Check out Shopee sih. Saya pikir karena saya tidak pacaran, jadi pengeluaran saya tidak terlalu banyak. Mungkin kebanyakan lebih ke kayak course itu, ikut course. Misalnya aku ikut course yang kayak belajar bahasa Jepang, aku harus mengeluarkan biasanya 500.000 atau bisa jutaan. Mungkin aku kebanyakan menginvestasi kayak ke ilmuwan gitu. Aku nggak terlalu, soalnya ya cuma lebih ke situ aja. Iya. Pengeluaran terbesar biasanya ke traveling atau jalan-jalan dan kuliner gitu. Kalau saat ini sih kayaknya karena beda lokasi ya,
Saat ini mungkin buat kendaraan sih, buat perbaikan kendaraan, buat kalau ada yang rusak. Kan biasanya sekalian tuh buat perbaikan, jadi langsung gede kan pengeluaran dari situ sih. Kalau ada sisa uang biasanya buat ngapain ya? Buat pergi sama temen sih biasanya, nongkrong gitu. Main saham. Berarti investasi ya? Iya, nah investasi. Uang sisanya biasanya untuk bulan selanjutnya, biar lebih, jadi untuk bulan selanjutnya lagi, kalau misalnya nanti memang benar-benar ada sisa, baru kita bisa, ya yang normal lah kita tabung sedikit-sedikit. Kalau nggak dikasih uang saku sebulan ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain juga, paling berdiam diri aja di kos, nggak kemana-mana. Kalau nggak dapat uang saku ya nggak ada. Kalau nggak dapat uang saku dari orang tua ya saya tiduran di kamar. Karena saya orangnya suka di dalam ruangan gitu. Ya. Realistis aja ya, selama ini aku juga berdoanya setelah lulus itu bisa dapat gaji 2 digit lah, at least 15 jutaan. Untuk pertama kali paling UMR ya sekitar 2,5 sampai 3. Pengennya kalau pertama sih mungkin 5 juta sih. Target gaji orang ini gini, sebenarnya masalahku adalah kalau misalnya penghasilannya cuma 3 juta ke bawah, orang tua aku bilang kamu kerja aja dengan aku. Jadi target minimum untuk aku bisa kerja dengan pekerjaan pribadi sesuai dengan pilihan aku ialah 5 jutaan itu di atas. Mungkin gitu sih. Minimal gajinya di angka 6 juta. Untuk yang pertama menurut saya 3 juta cukup. Iya. Kalau gaji misalnya kayaknya harus di rata-rata UMR sih. Kalau bisa ya lebih dari UMR, alhamdulillah. Tapi kalau di bawah UMR ya masih bisa dipikirin lagi lah. Yang setidaknya sesuai UMR lah. Pesan bagi mahasiswa yang lagi merantau, tetap semangat, jangan sampai menyerah, dan ingat kamu di sini nggak sendirian. Banyak teman-teman yang seperjuangan yang juga ngerasain gimana susahnya hidup di perantauan tanpa keluarga gitu. Ya, semangat aja. Jangan pakai pay letter kecuali penghasilan kamu melebihi limit pay letternya. Sama nabung. Sebenarnya kalau gaya hidup kan tergantung diri sendiri. Kalau biaya hidup emang tergantung lingkungan, jadi kita harus menyesuaikannya aja sih. Aku lebih katakan ke teman-teman, jangan terlalu terkait biaya hidup. Aku saranin sih ke teman-teman, jangan terlalu berfoya-foya lah. Usahakan biaya hidup Anda itu Anda memikirkan lebih ke investasi. Jadi terkait biaya hidup, Anda jangan terlalu membeli sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu penting gitu. Ya mungkin lebih ke biaya hidup, kalau bisa ya kurangilah untuk pergi yang kayak jalan-jalan yang tidak terlalu ada gunanya gitu. Ya untuk teman-teman di luar sana, untuk biaya hidup kebutuhan pokok yang harus diutamakan. Untuk kebutuhan yang lainnya, untuk kayak kesenangan diri itu di urutan paling belakang gitu. Oke, pesan untuk mahasiswa, jika kalian merantau dan tempat kalian jauh dari kampus, menurut saya kalian harus hidup hemat dan kalian pergunakan uang kalian secukup-cukupnya dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Seperti itu. Ya, buat teman-teman di luar sana yang masih memprioritaskan gaji dalam pekerjaan, mungkin pesannya adalah ya kenali dulu lah yang ingin dikerjakan apa, terus cocok nggak dulu dengan pekerjaannya. Kalau sudah, yang penting itu adalah kenyamanan kamu sendiri, bukan dari apa yang akan kamu dapatkan nanti, tapi apa yang akan kamu berikan ke tempat pekerjaan kamu itu. Kalau misalnya gajinya besar tapi kamu nggak sesuai dengan passion kamu, nggak sesuai dengan skill kamu juga sih yang susah nanti dan bakalan nggak seimbang gitu apa yang kamu kasih dan juga apa yang kamu dapatkan. Itu aja sih.